semuanya, kembali lagi di Podcast bersama aku Firsa Tarigan, dan di sini aku nggak sendirian. Kita udah punya narasumber yang baru nih di bulan ini. Kita bakal bahas temanya itu tentang pendidikan dan beasiswa. So, welcome back to Podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Oke, sekarang aku nggak sendiri seperti tadi aku bilang di awal. Aku tuh sekarang temenin sama Bang Felix. Halo. Yang akan berdiskusi tentang kita dan akan berbicara tentang pendidikan dan beasiswa. Karena menurut aku tuh ketika kita ngomongin pendidikan tuh erat banget sama yang namanya beasiswa. Karena beasiswa itu menurut aku pribadi ya Bang, itu sangat membantu teman-teman yang sedang sekolah, baik itu tingkat pendidikan dasar, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah S1, S2, S3 tuh beasiswa tuh penting banget karena memang banyak teman-teman kita yang butuh bantuan beasiswa itu untuk menjalani pendidikannya sendiri. Nah, Bang Felix ini sebagai narasumber di hari ini salah satu penerima beasiswa dari LPDP. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mungkin Bang Felix bisa ceritain sedikit nih, Bang Felix itu latar belakang pendidikannya sebelum menempuh S2 melalui jalur LPDP itu gimana sih Bang? Mungkin bisa di-sharing dulu biar teman-teman tuh tahu nih Bang Felix tuh awalnya tuh seperti apa sampai bisa tiba-tiba aduh aku mau daftar apply LPDP buat S2 gitu. Oke, thank you Sela, thank you semuanya. Halo, perkenalkan saya dengan Felix Tarigan. Pertanyaan pertama tadi, latar belakang pendidikan. Oke, saya dulu itu S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2006. Udah lahir belum? Udah. Kebetulan sedang SD. 2006 sampai dengan 2010, sebelumnya saya di SMA BPK Penabur Semak 5 Kelapa Gading. Jadi kenapa saya ingin banget untuk mengejar beasiswa? Ya seperti tadi saya bilang, pendidikan itu suatu hal yang penting, begitu juga di keluarga. Nah ketika itu kita lulus dari UI tahun 2010, nggak langsung karena waktu itu merasa bahwa kayaknya belum punya kemampuan yang lebih, persiapan yang lebih, sehingga mengikuti bekerja dulu waktu itu, masuk ke firma hukum dari tahun 2010 sampai 2015. Namanya dulu DNC, sekarang namanya IMP, sudah berganti nama. Oh, aku tahu. Ya, jadi 2015 aku masuk ke OJK sampai dengan 2016 pertengahan. Nah, pada waktu di OJK itu ada semacam informasi kan dari teman juga. Waktu itu di OJK juga, gue mau masuk kuliah S2 nih Bang. Waktu itu juniornya aku gitu kan ya. Nah waktu itu dia ke King's College di London. Nah dia menginformasikan ada namanya beasiswa namanya LPDP. Nah karena kayak udah mengalami 5-6 tahun bekerja, jadi kayaknya saatnya nih untuk lanjutkan kan. Tapi apa aja sih requirements-nya, apa saja sih prasyaratnya. Jadi waktu itu aku belajar dari dia, mengetahui lebih banyak, dan akhirnya tertarik untuk lanjut ke sekolah, dan waktu itu puji Tuhannya dapat di tahun 2016. Jadi kalau Abang sendiri motivasi untuk ngambil S2 itu kan dia udah bilang itu diajak temen. Iya. Tapi setelah mungkin teman Abang itu memberikan informasi, Abang jadi termotivasi bahwa menyadari bahwa oh iya ya, kayaknya hidupnya gini-gini aja nih gitu kan. Karena kayak aku juga kemarin waktu ngambil pendidikan lebih lanjut tuh aku juga berpikir kayaknya setelah dipikir-pikir S1 aja kayak nggak cukup ya. Betul. Karena dunia kerja itu kan persaingannya sangat ketat, persaingannya sangat luas juga. Betul. Jadi sepertinya kita butuh pendidikan lebih lanjut sebagai modal kita ke depannya untuk mungkin kalau kita mau pengembangan karir atau mungkin kita mau pindah ke lingkungan kerja yang baru biar kita bisa bersaing mungkin sama teman-teman yang lain, karena kita kan sekarang di usia sekarang saingan kita tuh bukan orang yang cuma lebih pintar, tapi yang lebih muda, yang lebih energik, gimana mereka punya pengetahuan tuh mungkin lebih up to date dari segi pengetahuan yang soft skill maupun yang hard skill. Jadi kita juga harus mungkin motivasi, salah satu motivasinya untuk pengembangan diri juga nggak sih Bang? Betul, karena merasa bahwa udah kerja ke tempat yang kerja yang lain juga udah, apalagi nih kan istilahnya, sedangkan usia makin lama makin tambah kan istilahnya. Jadi waktu itu adalah ya udah, tujuan utamanya adalah sekolah, melanjutkan S2. Memang dari awal itu pengennya dapat S2 di luar negeri atau di luar Indonesia, cuma kan namanya mahal ya Sel ya. Nah sedangkan kayaknya kalau dari tabungan dan hasil bekerja 5 tahun nggak cukup nih istilah gitu kan, dan nggak mau istilahnya juga memberatkan orang tua. Betul. Nah akhirnya
tadi tahu dan ternyata adalah salah satu metode beasiswa yaitu LPDP tersebut gitu. Iya bener, karena kalau kita udah kerja, apalagi abang kerjanya jeda sebelum kuliahnya lama ya, 6 tahun, terus tiba-tiba cuman karena, terhambat biaya dan ya kalau udah kerja 6 tahun, pasti gengsi juga ya minta sama orang tua 6 tahun kerja ya kan bang, kecuali abis lulus langsung mungkin ya nggak gengsi-gengsi banget lah. Kalau udah lama kerja kan kayak, aduh masa gue udah kerja 6 tahun masih minta juga. Karena kalau kita ngomongin kuliah, oke, kalau di dalam negeri mungkin kita cuma fokus dengan biaya pendidikannya aja. Tapi kalau kita ngomongin kuliah di luar negeri, belum biaya kuliah, belum biaya hidup, biaya kos. Dan itu kan semua juga tergantung kita lokasinya di mana. Kalau kita misalnya di daerah UK misalnya, pound sterling tinggi banget kursnya. Belum lagi kayak kita kan nggak mungkin cuman sekolah, pulang, tidur dan lain sebagainya. Pasti kita juga butuh budget sosialisasi dan segala macam. Jadi itu menurut abang beasiswa itu penting untuk nge-cover bagian yang mana bang? Yang paling penting? Oke, jadi beasiswa itu selain daripada berapa amount-nya, yang terpenting lagi adalah requirements-nya tuh Sel. Jadi dengan syarat-syaratnya apakah itu menyulitkan atau istilah itu, sepertinya itu mudah untuk didapatkan. Nah, jadi memang kalau untuk LPDP syarat-syaratnya itu memang pada waktu itu bisa dibilang susah maupun sedikit-sedikit ada mudahnya karena ada beberapa teman yang sudah mendapatkan. Jadi udah ada kasih tahu informasi baiknya seperti apa. Dan memang untuk mendapatkan beasiswa LPDP waktu itu harus ada namanya LOA. LOA itu adalah Letter of Acceptance. Nah, Letter of Acceptance-nya waktu itu aku dapat dari 2 universitas. Waktu itu awalnya adalah dari Maastricht University sama dari Leiden University dari Belanda. Nah, waktu saya mengajukan ke LPDP adalah masih menggunakan Maastricht. Karena waktu itu sudah yang istilahnya full tanpa ada istilahnya unconditional, jadi tidak kondisional lagi. Nah, karena waktu itu saya sampaikan di Maastricht untuk LOA-nya, lalu juga IELTS-nya juga harus sesuai, lalu ada motivation letter, dan juga ada namanya surat daripada pengantar dari waktu itu aku dari bosnya aku di OJK yang memberikan kayak semacam recommendation letter, supporting letter kepada LPDP. Di samping itu mereka juga melakukan wawancara dan melakukan group tim untuk mencari tahu nih yang mana yang sesuai dengan lini daripada sekolahnya dan daripada grup itu yang mana yang benar-benar oke menurut mereka untuk lanjut di dalam prosesnya. Yang grup itu berarti kayak FGD gitu. FGD begitu, betul. Jadi kayak masih calon-calon penerima, nanti mereka istilahnya menyaringnya. Lalu ada interview satu persatu. Waktu itu aku dengan guru besar kalau tidak salah dari UGM, jadi menanyakan motivasi dan sebagainya. Nah, yang paling menarik pada waktu di pertanyaannya adalah apa yang kamu sudah lakukan di dalam masyarakat. Nah, itu yang penting menurutku. Jadi selain daripada kamu harus mempersiapkan kayak IELTS atau TOEFL, begitu juga dengan nilai-nilai yang baik, bagaimana kamu juga berguna untuk masyarakat tuh, Sel. Misalnya, aku bilang waktu itu aku ikut namanya Social Corporate Law Society. Ada namanya Sokolas, itu aku sebagai core membernya. Itu bagaimana untuk membantu orang-orang di luar sana yang buta, tanda kutip, terhadap hukum. Sehingga ketika mereka ingin mendirikan UMKM, atau mereka ingin mengetahui hukum secara general, itu bagaimana mereka nggak punya kemampuan untuk membiayai untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, akhirnya kita melakukan kegiatan-kegiatan. Kami sampai waktu itu ada sampai ke Sumba, ke ND, di Nusa Tenggara Timur. Nah, terus habis itu ada ke Bali juga. Jadi kita sampai ke orangnya di sana untuk menginformasikan, untuk mendirikan suatu UMKM tuh apa sih yang diperlukan, hukum untuk mendirikan perusahaan itu seperti apa sih. Jadi itu suatu hal yang sangat baik. Jadi aku ingin mengingatkan kepada teman-teman, selain daripada punya bright mind, juga harus ada social skill dan yang tadi saya sampaikan tadi, bagaimana untuk berdaya guna bagi masyarakat. Oke. Nah, berarti kalau menurut Bang Felix sendiri beasiswa itu penting banget ya, dan maksudnya beasiswa kan sekarang juga udah banyak macamnya, ada LPDP, ada juga yang beasiswa yang memang langsung dari universitasnya, cuman memang aku kurang tahu juga, kadang kan biasanya itu tuh punya term and condition-nya masing-masing kan. Cuma kalau LPDP sendiri yang Abang terima ini, di mata Abang beasiswanya itu cukup mengcover semua biaya hidup, dan kalau misalnya boleh di-share sih Bang,
LPDP ini tuh include apa aja sih selama abang di sana? Apakah kan ada yang misalkan beasiswanya dia full hanya untuk sekolah only nih, tapi mungkin untuk biaya hidup atau misalkan kayak biaya di luar sekolah, kayak mungkin beli buku atau lain sebagainya, itu kita cover sendiri nih. Kan ada juga beasiswa yang modelnya seperti itu. Nah, kalau misalkan abang kan LPDP ini secara spesifik sendiri dari pengalaman abang tuh dapat apa aja sih yang include di beasiswa LPDP itu? Nice question, Sal. Jadi intinya waktu itu LPDP tujuanku sekolah ada di Leiden University di kota Leiden di Belanda. Aku ngambil jurusan European International Business Law, EIBL, dan itu yang di cover daripada LPDP sendiri adalah full tuition fee selama setahun, karena aku programnya ada program 1 tahun kuliah. Lalu yang kedua adalah untuk preparation untuk keberangkatan. Jadi kayak tiket juga ke sana juga di cover. Jadi Visa juga berarti bang? Visa juga di cover. Lalu kalau misalnya mencari sementara itu ada biaya juga untuk persiapannya, untuk settlementnya di sana lah istilahnya. Karena di sana tuh saya mencari kos tuh sulit. Jadi istilahnya ditambah lagi kalau tidak salah tuh 1 bulan saya dapat waktu itu kalau tidak salah ya 1.400 euro. 1.400 euro itu termasuk di dalamnya adalah biaya untuk tempat tinggal, biaya untuk transportasi, biaya untuk makan dan sebagainya. Nah, dari 1.400 itu saya tinggal itu di satu apartemen isinya 4 orang. Nah, saya di kamar satu orang satu kamar ya, itu 450 euro. Satu orang? 1 bulan, 1 orang. Nah, jadi dari 1.400 kurang 450 ada 950. Belum habis itu untuk makan. Nah, kalau transport karena orang Belanda kan senangnya naik sepeda. Nah, jadilah saya agak kurusan tuh waktu itu dan menggunakan biaya yang dikasih itu untuk beli sepeda waktu di sana juga. Dan untuk transportasi kemana-mana dari kampus ke tempat tinggal itu adalah melalui sepeda. Tapi deket bang? Kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Oh, dekat. Jadi lumayan lah ya. Sekalian olahraga. Sekalian olahraga, bener banget. Nah, terus abis itu saya juga pernah dapat itu biaya research untuk tesis. Jadi pernah sempat waktu itu kan saya pernah di OJK melakukan tesis itu komparasi antara hukumnya Indonesia dengan EU dalam rangka insolvensi itu bankruptcy untuk perusahaan asuransi. Nah, salah satu narasumbernya waktu itu adalah dari OJK dan jadi biaya untuk riset dan juga untuk pembuatan tesis itu juga di cover. Nah, sampai nanti kembali ke Indonesia, biaya tiket untuk pulangnya pun juga di cover. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu tercover lah dengan seperti saya bilang tadi, uang kuliah tuition fee 1 tahun full, bulanan tadi juga dapat, biaya untuk settlement juga dapat, biaya buku pun dapat, lalu kepulangan, kepergian juga dapat, sama yang tadi saya bilang research untuk tesis. Berarti yang penting dari 1.400 per bulan itu tuh bagaimana kita pinter-pinternya aja kan ya bang? Ya kayak kita dikasih bulan sama orang tua zaman kuliah dulu aja. Bener banget. Nah bang, aku tuh dapat info kalau misalkan orang-orang yang LPDP itu biasanya ketika dia pulang itu dia juga harus ngasih kayak kontribusi kembali lah, karena kan LPDP itu sebenarnya kan beasiswa dari pemerintah kan ya bang, bukan dari institusi kampusnya langsung. Nah kalau itu gimana bang? Itu benar apa enggak? Yang pertama, yang kedua, jika itu benar, apa kontribusi yang abang berikan ke pemerintah sebagai bentuk timbal baliknya? Jadi harus ada take and give ya. Jadi ada yang namanya there is no free lunch, betul kan? Nah, jadi kan istilahnya waktu kembali ke Indonesia, sebenarnya untuk award di LPDP itu untuk kembali Indonesia untuk mengabdi nggak bisa istilahnya langsung bekerja. Lulus dari Belanda, langsung dia bekerja di sana gitu, nggak bisa pada waktu itu ya. Nah, jadi memang kita diwajibkan untuk pulang dulu. Nah, ada istilahnya ketentuan 2N+1, karena aku 1 tahun, berarti 2 kali 1 tahun, tambah 1, berarti 3 tahun. 3 tahun. Harus mengabdi di Indo, baru misalnya mau kembali ke sana untuk bekerja, tapi saya nggak tahu sekarang requirement-nya seperti apa. Nah, pada waktu itu saya lakukan adalah memang kembali ke Indonesia, berusaha untuk kembali ke OJK. Namun karena ada satu dan lain hal, akhirnya berhalangan tidak bisa kembali ke OJK. Tapi bukan berarti dong berhalangan untuk mengabdi. Saya masih di Sokolas, masih berkontribusi, lalu juga di sosial masyarakat, di gereja,
masih jadi guru sekolah minggu, ya kan? Nah, terus habis itu kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang istilahnya untuk berkontribusi untuk mengabdi dan masih bekerja di Indonesia sampai dengan saat ini. Oh, jadi yang dimaksud dengan mengabdi itu adalah kita kembali ke Indonesia, kita berkontribusi dalam Betul. bentuk apa aja ya, Bang? Betul. Tapi itu biasanya kan tadi Abang bilang kan itu kalau Abang 3 tahun, itu bakal di-record nggak sih apa namanya jangka waktu itu sama orang LPDP-nya atau gimana, Bang? So far kalau misalnya kan saya nggak tahu terkait internalnya mereka itu apakah akan ada record secara internal atau bagaimana. Tapi ada apa namanya teman juga yang dia sampai untuk selesaikan dulu 3 tahunnya di sini, baru dia apply lagi ke luar negeri untuk kerja dan sebagainya. Dan itu tidak ada masalah dari PDP-nya karena dia sempat bekerja dulu di Indo gitu. Tapi Bang, aku mau nanya deh, aku juga penasaran. Kalau misalnya kayak URD LPDP gitu, di sana, waktu setelah masa kuliah, boleh nggak sih Bang sambil part-time di sana? Oke, jadi kalau part-time, aku tidak melakukan. Cuma ada waktu itu teman juga, dia melakukan part-time itu dengan menjadi, apa namanya, kayak waiter gitu. Atau pengasuh anak daycare. Betul, waktu itu temanku ada yang waiter gitu kan istilahnya. Jadi istilahnya per jam-jam dan sebagainya. Tapi itu tidak mengganggu daripada kuliahnya dia. Jadi memang di sana pun juga mereka tanya, kamu tuh kesibukannya apa? Terus kapan istilahnya untuk libur dan sebagainya. Jadi temanku itu melakukan kegiatan tersebut yang untuk nambah-nambah uang jajan aja sih. Iya. Bukan sebagai pekerjaan tetapnya dia gitu loh. Jadi memang mungkin untuk menambahkan pengetahuan, untuk menambahkan skill dan sebagainya seperti itu. Untuk belajar culture-nya juga. Betul. Jadi pas kuliah atau ketemu orang baru dan lain sebagainya lebih adaptif juga nggak sih, Bang? Benar. Oh, jadi kalau misalnya award PDP itu tidak dilarang untuk bekerja part-time ya? Kalau aku nggak tahu ketentuannya, tapi apa namanya, yang penting adalah kita lulus tepat waktu. Oke. Ya karena ada ketentuan, temanku juga kejadiannya dia tidak lulus tepat waktu. Jadi istilahnya waktu untuk sisanya itu harus bayar sendiri. Oh. Nah kan sayang banget nih Sayang istilahnya banget. kan kalau misalnya kamu harus di-extend misalnya 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Untuk biaya full yang sudah kita dibiayai harus bayar sendiri kan sayang banget istilahnya. Jadi memang kita dari awal tuh diwanti-wanti ya, kamu harus lulus tepat waktu, jangan sampai ada yang fail gitu. Oh, tapi kalau misalkan kita nggak lulus tepat waktu, tapi yang kita akan jadikan tambahan fee itu hanya sisa masa kita yang belum lulus, itu yang kemarin-kemarin nggak ada masalah berarti. Iya, so far seperti itu yang aku tahu. Nah, mungkin Bang Felix juga bisa ceritain sedikit nih kan, Abang kan dari Indo lahir, besar, berkomunitas di Indonesia, terus tiba-tiba Abang harus pindah nih ke luar negeri yang budayanya benar-benar baru, orang-orangnya juga baru, bahasanya juga baru, culture-nya. Itu Abang gimana sih cara Abang beradaptasi, terus bagaimana cara Abang tuh, kan nggak mungkin ya Abang cuman berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama orang Indonesia, pasti kan Abang juga salah satu tujuannya untuk bisa kuliah di luar negeri adalah ya lebih baik kita bersosialisasi dengan orang-orang yang memang di sana kan, biar kita belajarnya itu lebih advice gitu, maksudnya lebih luas gitu. Karena ketika kita kumpul sama orang-orang Indo, kita juga jadinya ngomongnya bahasa Indonesia lagi, jadinya kurang melatih bahasa kita juga nggak sih, Bang? Betul. Sayang kan kalau kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau Abang sendiri tuh bagaimana sih, Bang, cara Abang beradaptasi? Terus ada nggak sih cerita yang bisa Abang share, kayak mungkin cerita-cerita lucu Abang selama adaptasi di sana, dari mulai adaptasi lingkungan maupun sistem belajar di sana tuh apa sih yang beda dari di Indo? Oke, pertanyaan yang bagus juga nih Sal. Jadi istilahnya waktu itu memang program saya 1 tahun di Leiden itu, European International Business Law itu 1 tahun. Jadi saya lulus juga selama 1 tahun. Tapi memang untuk dapat sampai ke sana kan memang ada requirements IELTS yang harus dipenuhi. Nah jadi memang ada beberapa teman itu tidak memenuhi requirements IELTS-nya, misalnya 7. Mereka hanya 6,5. Lalu mereka harus mengikuti kelas tambahan untuk misalnya 6,5 ini supaya skill Inggrisnya lebih baik dan sebagainya. 1 atau 2 bulan sebelum program mereka harus sudah di sana untuk belajar. Nah itu tidak di cover ya Sel daripada beasiswa. Itu Di luar. personal cost ya. Benar, karena dia mungkin tidak sampai requirement 7 tadi. Supaya dia bisa masuk, enroll adalah dengan cara dia harus ikutin ekstra daripada pemahaman bahasa itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana memang orang Belanda ngomongnya memang banyak kan bahasa Inggris. Karena mungkin orang Belanda juga istilahnya bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Cuma di sana saya sempat belajar bahasa Belanda juga, les bahasa Belanda. Jadi apa namanya, susah juga nih belajar bahasa Belanda ya. Supaya apa? Supaya bisa mesen makanan
di restoran dengan sosokan pakai bahasa Belanda contohnya kan. Ya, jadi istilahnya pernah juga belajar bahasa Belanda. Terus yang lucu adalah teman-teman di sana itu memang kita itu ada namanya PPI, Perkumpulan Pelajar di Indonesia. Itu bisa kalau di luar itu komunitasnya orang-orang Indo ya. Komunitas orang Indonesia karena Leiden itu kan salah satu kota yang memang dia universitas pertama di Belanda itu di Leiden kan, dan banyak pendiri bangsa kita yang kuliah di Leiden gitu kan ya. Jadi PPI di sana itu benar-benar memang menjaga heritage dan juga bagaimana pendiri bangsa itu dulu kuliah di sana. Jadi ada namanya itu historan. Jadi kita melakukan kegiatan untuk memperkenalkan Leiden, dan dulu ini tempatnya tinggal daripada Van Vollenhoven, guru besar hukum adat ya kalau misalnya saya tahu di Indonesia. Lalu habis itu pendiri-pendiri Indonesia dulu tempat tinggalnya misalnya pahlawan kita di sana. Terus jadi kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, aku pernah satu kelas itu ada sekitar 20-an orang di programnya aku. Ada yang dari Taiwan sama yang dari China. Nah, bahasa mereka sama kan, penglihatan muka mereka sama gitu kan. Tapi mereka itu nggak temenan karena mereka kan istilahnya satu dari Cina daratan, mereka tidak mengakui Taiwan kan istilahnya. Nah, jadi padahal kalau dari bahasa, dari perawakan, dari visual itu sama semuanya. Tapi yang teman-teman Taiwan ya istilahnya tidak kurang berteman dengan yang China. Yang China juga lu harus lo akui satu China katanya gitu kan ya, padahal mereka dari Taiwan. Jadi ya ada beberapa hal seperti itu. Terus abis itu punya kenalan dari negara-negara lain. Sampai sekarang juga kita masih teman-teman kontak-kontakan di Instagram, komen-komen di Instagram, meskipun nggak hanya nggak semuanya kerja di Belanda, semuanya sudah ada yang balik ataupun masih ada yang di Belanda ataupun di negara lain, awalnya dia. Kita masih kontak sih seperti itu. Tapi kalau Bang Felix sendiri tips and trick-nya biar bisa adaptasi di negara orang tuh gimana Bang? Oke, wah kalau saya mungkin orangnya ekstrovert kali ya, jadi istilahnya lebih mudah istilahnya berkomunikasi atau berkenalan dan sebagainya. Yang istilahnya adalah kita percaya diri aja gitu kan, istilah pertama. Terus yang kedua, jangan malu sih, karena kan sayang ya, cuma 1 tahun, terus abis itu kita malu temennya orang Indonesia aja misalnya kan ya. Mending malu-maluin sekalian kan ya Bang. jadi memang kita harus membuka cakrawala diri juga kita. sih. Betul. Karena kadang-kadang ada orang yang misalkan mungkin dia bisa nih bahasa asing, tapi ketika dia berhadapan langsung dengan orang asingnya, dia tuh gugup, dia ngeblank. Terus ketika ngobrol mereka jadinya malah berpikir, duh suara gue bener nggak ya? Aduh, ini sentence-nya bener nggak ya kalau gue ngomongnya ini past tense apa ya? Padahal sebenarnya mah gas terus aja. Betul. Jadi intinya kalau misalnya di sana kan kamu nggak ngambil kuliah bahasa Inggris istilahnya kan. Jadi kan kamu kan ngambil berkomunikasi dengan orang yang mungkin bahasa Inggris juga bukan your first mother tongue. Kayak misalnya seperti saya bilang tadi, teman-teman saya ada dari China, dari Taiwan, ada dari Turki. Yang mereka mungkin punya bahasa masing-masing. Mereka juga sama dengan kita. Bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita kan istilahnya. Jadi ya kita sama-sama belajar, yang penting jangan malu aja. Dan jangan malu-maluin pastinya. Itu saya, malu-maluin. Enggak dong. Oke, tapi Bang selama Abang tinggal di Belanda, apa hal yang menurut Abang tuh, ini menghambat gue banget, ini nih sulit banget nih buat bisa gue proses, atau ini kayaknya hal ini, culture ini masih sulit deh untuk diterima, untuk diimplementasikan. Karena kan secara nggak langsung kita tinggal di negara orang, culture yang mereka mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada yang kita harus ikutin, kita implementasikan kehidupan sehari-hari kita selama kita di sana. Itu ada nggak sih Bang? Oke, jadi kalau misalnya untuk sebagai obstacle atau hambatan sebenarnya secara general tidak ada. Cuman memang kalau budayanya orang Belanda yang cukup straight to the point, orang tuh nggak ada yang kita nggak enakan, nggak ada yang kayak, aduh nggak enak nih aku ngomongnya. Mereka tuh orangnya very sharp dan juga direct. Itu orang Belanda. Kedua, yang lucunya lagi, rumah mereka itu jarang yang pakai tirai, Sel. Jadi kalau misalnya kita lewat tuh benar-benar kaca,
nggak ada tirainya, kita bisa ngeliat mereka lagi nonton atau mereka lagi masak gitu kan. Jadi kadang-kadang suka kaget juga gitu kan, karena kan apartemen itu melewati perumahan. Terus yang ketiga, orang-orang Belanda itu lumayan tinggi ya. Nah, terus yang keempat, ternyata di Leiden juga itu kotanya kecil. Bener-bener kecil. Aku selama ini merasa bahwa Leiden tuh kota yang besar kayak Jogja lah, kayak Bandung. Enggak, itu kota kecil gitu kan ya. Jadi kalau misalnya seharian kamu bisa kelilingin Leiden aja gitu kan ya. Padahal itu bisa dibilang kota yang cukup terkenal dengan universitas dan juga kebudayaannya. Jadi cukup culture shock ketika mengetahui Leiden tuh kayak istilahnya kecamatan lah, tanda kutip gitu loh. Jadi yang cukup kecil dibandingkan kalau misalnya kita bisa hidup di Jakarta yang wah sebelah kanan kiri rame ya. Di sana udah jam 5 jam 6 udah sepi gitu kan istilahnya. Terus kemana-mana orang naik sepeda. Nah itu yang menurutku cukup sangat-sangat bisa kita ambil positive things-nya adalah mereka hidup sehat dengan bersepeda. Nah kita tuh, pemerintah kita nih harusnya punya nih jalur sepeda yang benar-benar khusus dan juga bagaimana meningkatkan kita supaya naik sepeda, jangan kayak waktu yang 2020 pas COVID doang ya. Aku juga lagi naik sepeda pas COVID, kakakku sama aku. Abis itu udah gak lagi kan? Bang, polusi bang. Iya, nah itu dia. Nah itu bagaimana juga supaya kita menciptakan pemerintah kita nih. Kalau Belanda aja bisa, kenapa kita enggak? Iya, karena kan kalau misalkan kemarin selama COVID kita naik sepeda kan itu sepi ya bang. Bener. Jadi secara nggak langsung polusinya juga menurun. Kalau kayak sekarang kita naik sepeda, asma kita bang. Betul. Terus habis itu mobil-mobil juga banyak ya. Iya bener, dan maksudnya ya nggak tahu ya, kalau di sini memang mungkin kita masyarakatnya masih kurang disiplin juga ya, masih kurang rapi. Jadi ada juga udah di jalur sepeda, pesepedanya nyebrangnya nggak ada yang sembarangan juga, motor masuk situ. Apalagi di daerah Sudirman, ojek depan Plaza Mandiri kan jalur sepeda sebenarnya. Sudah ada di situ ojek karena macet. Memang sebenarnya itu yang bisa merubah ya, masyarakatnya juga harus bisa lebih disiplin sih dengan aturan. Terus bang, aku nanya, ini kan abang udah kuliah jauh-jauh nih, keluar negeri, ketemu banyak orang dari mancanegara. Menurut abang sendiri nih, ini tuh membuka koneksi dan relasi abang menjadi lebih luas nggak sih? Itu pertanyaan yang memang ditanyakan banyak orang, dan jawabannya iya. Gitu loh, ketika pertama kali waktu lulus dan belum mendapatkan pekerjaan di sini, aku sempat tanya-tanya juga nih, punya kenalan nggak kayak misalnya perusahaan di Indonesia dan sebagainya. Dan memang ketika itu aku asal-muasalnya adalah apply dong ke semuanya perusahaan-perusahaan. Jadi kayak ada kenalanku yang dari luar negeri itu, dia punya nggak kenalan di Indonesia atau perusahaan-perusahaan apa. Nah dari situ juga teman-temanku yang lain juga seperti itu. Jadi mereka sama-sama membuka channel daripada pertemanan. Terus kedua, dari kampus pun membantu tuh kalau misalnya ada lowongan di Belanda pada waktu itu untuk teman-teman yang boleh untuk bekerja di Belanda. Jadi mereka juga bisa apply. Jadi untuk misalnya law firm pada waktu itu lagi cari tuh di Belanda. Kita kan baru lulus ya, cuma karena saya nggak boleh kan bekerja di sana, ada teman-teman yang boleh, mereka langsung apply karena dari universitasnya pun memfasilitasi hal tersebut. Karena sebenarnya benar sih, nggak usah jauh-jauh sih bang. Kayak di Indo aja sebenarnya, ketika kita apply di suatu perusahaan itu juga pasti akan ngeliat background pendidikan kita kan. Betul. Ketika dia udah pernah ke luar negeri, itu mungkin akan jadi secara administratif memudahkan kita untuk difilter lebih awal ya kan sebenarnya. Atau nggak usah jauh-jauh universitas luar negeri deh. Kampusnya PTN yang top 5 misalnya, itu kan juga salah satu bentuk filter administrasinya HR di perusahaan untuk menerima. Karena ketika dia lihat kita ini mungkin dari kampus yang dengan kredibilitas yang baik, secara nggak langsung mereka berpikir, pasti pinter, karena masuk kampusnya aja susah. Padahal sebenarnya belum tentu juga ya. Ada faktor luck loh. Ada faktor luck juga. Iya. Kayaknya kalau misalnya kita lulusan luar negeri manapun, kalau daftar CPNS kalau nggak lah kayaknya nggak bisa. betul. Itu beda lagi kan, karena kan kita tesnya begitu banyak. Kalau kita di perusahaan kan kita bener-bener kayak interview. Dia dengar kita ngomong, dia kasih kita kayak case, kita jawab bla 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 bla. Lebih lebih kelihatan kita kredibel apa enggak dengan cara seperti itu sebenarnya menurutku ya bang. Betul. Nah, kayaknya kita bahas nih kehidupan abang di Belanda. Nah sekarang kita mau nih abang share, kira-kira abang mungkin sekarang udah banyak yang berubah seiring perkembangan zaman, dan mungkin dari institusinya juga udah banyak rekrutmen yang berbeda. Cuman mungkin abang bisa sedikit share
waktu abang daftar LPDP itu step-stepnya tuh apa aja dan berkasnya tuh mungkin apa aja waktu zaman abang itu yang perlu memang kita harus Penuhi ya? penuhi. Baik. Dan mungkin kalau abang punya tips and trick sedikit nih kayak untuk dapat IELTS yang tinggi, abang Ya. mungkin punya tips and trick, abang belajarnya gimana? Ya. Yang paling tricky juga bikin motivation letter juga tricky kan? Betul. Karena kan bentuknya esai dan bener-bener itu harus menarik, dan ketika kita bikin motivation letter kan juga apa yang kita belajar di IELTS kita harus masukin situ tuh Benar. untuk kalimatnya dan segala macam, karena kan nggak pakai kalimat bahasa Inggris umum yang mungkin kita Ya. pakai sehari-hari untuk ngobrol. Baik. Nah, mungkin abang bisa share tuh. Oke, thank you Sal. Jadi pertama aku kerjakan tuh bukan cari beasiswa sebenarnya waktu itu, yaitu adalah cari universitasnya. Nah, makanya aku bilang tadi aku apply pertama tuh sebenarnya di Maastricht University. Nah, mencari requirements-nya IELTS-nya berapa. Misalnya waktu itu kalau tidak salah 6,5 ya untuk IELTS-nya. Sehingga kita mencari untuk minimal 6,5 tersebut. Aku sempat gagal juga di pertama itu, Sal. Aku cuma dapat 6. Nah, lalu habis itu kegagalan itu kenapa? Karena aku hanya persiapan dengan baca buku saja, listening dan sebagainya, lihat di YouTube dan sebagainya, tidak secara persiapan dengan kayak lesnya lah waktu itu persiapannya. Nah, ketika yang kedua baru lolos, dan ketika itu kita pakai untuk si Maastricht tadi. Nah, di samping itu dengan motivation letter tadi dan juga dokumen-dokumen daripada S1 yang tadi yang ada yang pernah kita dapatkan kan. Nah, apply udah dapat LOA-nya, letter of acceptance-nya, dan itu unconditional. Nah, itu yang aku pakai untuk waktu apply ke LPDP. Nah, di LPDP ada beda lagi, ada motivation letter lagi sendiri, ada recommendation letter lagi sendiri. Terus abis itu mereka juga nanya LOA, tapi ada juga beberapa temanku itu nggak perlu LOA dulu. Nah, ada yang dia apply beasiswa, mungkin beda cerita ya. Kalau aku sendiri waktu itu adalah apply dulu ke universitas yang diinginkan. Nah, terus abis itu ada FGD seperti saya bilang tadi. Dan yang pastinya adalah ketika nanti interview, bagaimana kita menjawab dengan baik dan sesuai dengan apa yang kenyataannya, jangan bohong, itu yang penting. Nah, kan jadi kayak misalnya waktu itu ditanya apa aja sih kegiatan secara masyarakat, ya aku sertakan juga di dalam CV-nya aku gitu kan ya, bahwa ini loh aku kerjakan, pekerjaanku seperti ini, pengalamanku seperti ini, kegiatan masyarakatnya ini, udah dapat LOA waktu itu di satu universitas lainnya di Belanda. Nah, seiring berjalannya waktu aku apply lah ke Leiden. Nah, waktu apply ke Leiden itulah aku sudah bisa dapat LOA-nya. Nah, itu aku gantikan ke Maastricht, itu diperbolehkan pada waktu itu. Nah, ada juga teman dia itu ada dikasih kesempatan 1 tahun sel untuk mendapatkan LOA. Jadi dia dapat beasiswa dulu. Nah, dia tidak langsung berangkat di tahun itu. Dia dikasih kesempatan setahun untuk apply ke universitasnya untuk dapat LOA-nya unconditional. Nah, di tahun berikutnya itulah dia baru dibiayai untuk beasiswa. Tapi di tahun berikutnya itu dia proses LPDP-nya ngulang lagi apa hanya melampirkan hanya aja? melampirkan untuk LOA-nya aja. Karena untuk proses LPDP-nya dia Udah sudah selesai. dapatkan. Iya. Oke. Tapi aku juga beberapa temen juga ada yang dia ngambil kuliah di luar, dan mereka juga memang bilang untuk LPDP ataupun mungkin beasiswa lainnya memang paling enak kalau kita udah dapat LOA-nya dulu. Iya, itu betul, paling enak. betul. Karena setidaknya kita udah dapat validasi bahwa kampus ini udah siap nih mau menerima kita. Benar. Tapi yang penting itu tadi persiapan bahasa Inggris sih. Nah, kalau abang sendiri persiapan bahasa Inggrisnya tuh gimana? Dan mungkin ya teman-teman di sini juga ada yang belum terlalu familiar dengan IELTS. Karena kan kalau TOEFL mungkin kita udah familiar banget ya, Bang. Tapi kan kalau IELTS tuh mungkin nggak semua orang tuh pernah cobain IELTS, karena memang IELTS tuh punten ya, mahal ya. Benar. Tesnya juga mahal, jadi kalau gagal tuh kayaknya. Benar. Nah, itu yang pertama kali saya bilang tadi, yang pertama saya gagal. Saya persiapannya hanya minim, tidak ikut secara fokus untuk persiapan les tadi seperti saya sampaikan. Jadi waktu itu dapatnya 6 tuh. Nah, apa aja sih yang di IELTS kan ada namanya listening, ada reading juga, ada writing, ya kan, sama interview, conversation, ya kan. Nah, jadi waktu itu baru tahu bahwa ternyata apa yang kita pelajari itu bahasanya mungkin masih yang bahasa-bahasa yang awam. Betul. Ya kan, jadi kayak nggak extraordinary lah istilahnya gitu kan. Jadi kita mesti pakai bahasa-bahasa atau istilah-istilah atau kata-kata yang menurut mereka, wah ini mah orang-orang biasa juga menggunakannya, sehingga Betul. biasa aja. Nah, setelah itu setelah aku ikut yang kedua, yang persiapan seperti saya bilang tadi, baca buku lebih banyak, terus habis itu YouTube juga liatin.
Nah akhirnya dapetin yang sesuai dengan yang Leiden mau untuk IELTS-nya tersebut dan lolos. Jadi memang seperti tadi bilang, kalau tidak salah tuh biayanya sekali IELTS itu 3 juta. Iya benar. Ya kan? Dan Sekarang kalau- berapa Sel? Masih 3,5 ya. Soalnya Nah. kemarin adik aku kan mau ikut student exchange, Ya. dia maju mundur tuh untuk Ah. IELTS-nya karena dia mikir, duh kalau misalnya nggak tembus apa Sayang ya, banget. benar. Akhirnya kemarin dia jadinya coba cari kampus yang nggak butuh IELTS. Ya, ya, Karena ya. memang lumayan biayanya. Iya, 3 jutaan 3 tuh kalau jutaan. nggak salah. Terus kalau kayak TOEFL kan 600.000, Iya, 700.000 iya, dan iya, iya. memang mereka TOEFL bedanya adalah TOEFL tuh tidak ada conversation dan tidak ada Benar, writing, hanya benar. reading, Sama structure, sama listening, udah itu Iya, aja kan. Jadi betul. memang beda, jadi dia memang harus belajar sih Benar, IELTS tapi yang itu. pasti adalah jangan sampai kita menyerah ya nggak sih Sel? Jadi kalau untuk yang teman-teman semuanya yang mau apply beasiswa ataupun sekolah di luar negeri, yang pasti memang kemampuan bahasa Inggris itu harus kita tingkatkan gitu kan. Mungkin nggak ada salahnya loh kita nonton Netflix. Boleh nggak sih sebutin? Boleh. Mungkin pertama subtitle atau enggak awal-awal subtitlenya Subtitlenya ada. pakai bahasa Inggris dulu. Nah betul. Jangan pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau misalnya udah ngerasa nyaman nih pakai subtitle bahasa Inggris, udah nggak usah pakai subtitle lagi. betul. Atau misalkan baca buku, nggak usah buku yang berat-berat, buku cerita atau Benar, buku apa, benar. novel-novel 10 lit yang bahasa Yang Inggris. tipis gitu kan ya. Nanti kalau nemuin kata-kata yang misalkan kayak kita kurang paham, buletin. Benar. Kalau aku buletin, aku cari artinya, terus aku tulis di buku itu. Jadi Benar. ketika aku tulis kan mungkin aku nggak langsung ingat ya, cuma kan setidaknya lebih nyantol lah. Mungkin ada beberapa. Aku juga mestinya belajar bahasa Inggris tuh nggak perlu yang ribet kayak kalau misalnya memang belum dapat waktunya untuk les atau misalkan masih nabung dulu untuk bisa les, cari yang paling simpel aja. Betul. Atau kalau kayak ada aku, dia punya grup yang memang waktu itu dia pengen ikut ISMA. Jadi di grup ISMA itu, di grup WhatsApp-nya mereka yang biasa tuker informasi, mereka itu tidak pakai bahasa Indonesia. Buat Ya, ngobrol. ngomongnya pakai bahasa Inggris ya kan? Ya, bodo betul. amat itu bener kayak Bilang salah, grammarnya, setidaknya, ya. tense-nya bener apa. Aku ingat bodo deh salah amat, satu yang lagi penting itu. temanku itu dia ada kuliah di Belanda Sel. Dia ikut ada namanya kelas bahasa Inggris di Pare Kediri kalau tidak Oh, salah. tahu. Iya. Apa sih namanya itu? Kampung Inggris Iya, ya? kamu Inggris di Pare. Jadi dia ikut program 2-3 bulan. Benar-benar seperti yang saya tadi sampaikan. Mereka berkomunikasi bahasa Inggris. Padahal itu di desa ya. Oh istilah- iya, kalau kampung Inggris tuh kalau aku setauku ya, aku juga nggak pernah. Jadi kalau kata ketahuan ngomong pakai bahasa Indonesia itu didenda. Betul, betul. Jadi mau nggak mau pakai bahasa Inggris. Temanku tuh ngomongnya bahasa Jawa ngapak loh Sel. Nah akhirnya dia Medok. apa? Iya, bukan mendok, ngapak. Ngapak tuh tuh gimana? kayak janda tahu gitu, kayak orang Tegal lah istilahnya gitu. Karena dia dari pesisir Jawa Tengah bagian utara. Nah terus dia ikut kelas itu, jadi istilahnya dia bilang bahwa itu meningkatkan kemampuannya bahasa Inggrisnya dan memang banyak orang mengikuti kampung Inggris itu. Menurut saya itu suatu hal yang bagus loh untuk kita yang istilahnya mungkin perlu komunitas. Ya, yang nggak terlalu mahal juga ya Iya, kan? dan maksudnya di situ kan kita ketemu sama orang-orang yang sama-sama belajar. Jadi mungkin tendensi kita untuk malu berbahasa Inggris mungkin juga cenderung lebih kecil, Betul, ya kan? betul. Karena kita dia juga belajar. Betul. Kalau misalkan aku salah, ya udahlah. Ya, gitu kan. dan dia juga ada kelasnya juga. Betul. Jadi yang benar-benar mereka memang belajar dan juga hidup bersama dengan bahasa Inggris dan itu dia dan teman kita terbukti dia bisa ke Belanda dengan dia waktu itu di kampung Inggris itu gitu. Ya benar, makanya aku bilang belajar bahasa Inggris tuh nggak perlu ngoyo, nggak perlu kita dari awal tuh mengeluarkan modal yang besar. Ya. Sebenarnya kayak tadi belajar bahasa Inggris dari chat sama Contoh. teman-teman juga bisa kan, ya biarin aja mau salah atau enggak, yang penting kita udah ada rasa percaya diri untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena menurut aku ketika kita mau berkomunikasi yang paling penting tuh ya grammar dan semuanya penting, tapi yang paling penting adalah berani nggak ya kita memulai untuk bicara dengan bahasa asing itu. Dengan khotbah pakai bahasa Inggris juga bisa di YouTube, ya kan? Betul. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita gunakan. Kayak aku sering kan beberapa kali aku sering kerja di GPCC. Aha. Di GPCC itu kan kadang-kadang memang ada translatornya sih. Ya. Cuma kan mereka juga suka pakai pendeta dari luar. Ya. Nah, kalau lagi pendeta dari luar nih, mamaku tuh karena nggak biasa, paham, nggak biasa, ya. Walaupun ada translatornya. Ya. Karena kan kalau justru dibandingkan dengar translatornya ngomong, kan jadinya kayak delay ya. Betul. Lebih enak pas ya udah dengerin aja dia ngomong. Betul. Sebenarnya dari yang simple kayak gitu juga tuh bisa Membantu. memacu kita untuk kan mungkin kita nggak ngerti nih vocab yang sedang dia, ini vocabnya apa sih, ini kata ini artinya apa, tapi kan ketika itu dia di satu kalimat kita bisa menangkap, oh ini maksudnya. Kan nggak perlu kita setiap kata tuh dipahami dulu, bisa aja kita kayak kadang-kadang kita nemu satu kalimat, kita tuh mungkin ada satu kata yang
Miss. apa ya ini? Tapi ketika kita baca satu kalimat, oh lengkap, jadinya tahu nih maksudnya apa. Sebenarnya kan dari situ juga kita bisa belajar. Menurut aku sih belajar itu tuh nggak perlu mahal, yang penting mau sih. Betul Bang, kemauan. Kemauan tuh yang paling Dan penting. jangan malu. Betul. Nah, kalau misalnya Bang Felix sendiri untuk motivational letternya itu susah nggak? Karena aku punya teman, dia itu IELTS-nya nggak struggling nih. Dia malah stres, tuh ketik apa ya? Gue nggak ada inspirasi banget nih buat ngetik si motivational letter ini. Sedangkan ini yang penting juga nih untuk jadi requirement nih, gimana ya? Dia lebih stres di situ. Oke. Nah, kalau Abang gimana? So far sih enggak ya, Sel. Jadi motivational letter itu kalau saya ingat adalah saya menceritakan background kenapa saya masuk ke Fakultas Hukum gitu kan ya. Waktu itu kalau ada namanya SPMB untuk seleksi masuk ke Itu yang tes apa yang undangan, Bang? tes SPMB itu. Jadi kayak UMPTN lah zamannya dulu. Kalau kan. zaman aku SBMPTN berarti. Terus habis itu pilihan pertama itu adalah sebenarnya akuntansi. Pilihan kedua adalah hukum. Kenapa? Aduh nggak tahu nih pilih apa. Pilihan kedua ya udah asal hukum aja gitu kan ya. Tapi kenapa juga aku milih hukum? Karena aku sempat baca buku namanya To Kill a Mockingbird. Nah itu salah satu buku yang cukup terkenal, pengarangnya namanya Harper Lee. Itu salah satu buku yang diwajibkan untuk dibaca di kelas-kelas elementary atau di high school di Amerika terkait dengan segregasi rasial di tahun 60-an. Lalu itu bagaimana ceritanya waktu itu seorang pengacara itu membela orang yang berbeda ras dan juga kulitnya. Jadi waktu itu bagaimana aku pengen menjadi seorang pengacara ya supaya bisa sesuai dengan karakter yang ada di To Kill a Mockingbird itu gitu kan. Jadi ya udah karena akuntansi aku udah pasti karena waktu itu ya 9 di raport angkanya gitu. Jadi pengen banget nih jadi akuntan kan. Cuma ya udah hukum ini ya udah gara-gara Atticus Finch-nya bagus nih di To Kill a Mockingbird, aku pengen deh jadi pengacara. Ya udah hukum aja gitu. Ternyata keterimanya adalah hukum gitu kan ya. Jadi itu aku juga masukin ke motivational letter. Nah, dengan karena aku terima di hukum bukan berarti istilahnya kayak aku setengah-setengah, enggak. Jadi aku fokus menjadi pengacara di DNC atau AOMP yang itu disampaikan sebelumnya selama hampir 5 tahun di kegiatan di perdata atau bahkan di pidana, bahkan pernah di secondment ke bank di Indonesia juga, salah satu bank di Indonesia. Jadi aku itu gunakan sebagai motivational letter juga. Terus yang kedua adalah kerja di pemerintahan juga sempat selama setahun setengah di OJK. Nah itu juga saya sampaikan motivational letter untuk bagaimana sih berguna untuk masyarakat, untuk negara dan sebagainya. Jadi motivational letter itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Bukan berarti kayak wah aku harus paling keren nih, terbagus dan enggak, cerita hidup kita sendiri aja gitu loh. Jalan hidup kita kenapa misalnya kita memilih hukum, apa yang menjadi tujuannya kalau misalnya kita sudah jadi sarjana hukum gitu kan istilahnya. Karena istilahnya ada dulu namanya SH dulu, namanya susah hidup Sel. Nah, jadi kan bagaimana kita menyatakan susah hidup itu menjadi senang hidup gitu karena jadi adalah hidup sesuai dengan motivasi kita untuk berlaku benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita gitu. Oke. Berarti kalau misalnya motivational letter tuh sebenarnya kita menceritakan diri kita sendiri, tapi mungkin yang agak tricky penggunaan bahasanya. Makanya kita perlu belajar bahasa Inggris tadi ya kan, Bang. Terus kalau motivational letter sendiri, Bang, itu berapa kata? Aduh, aku agak lupa ya berapa kan kata. Dia ada ininya ya? Ada kan? Ada minimum yang ada 10.000 minimum ya kalau nggak salah maksimal. ya, 10.000 kata deh kalau nggak salah. Teman, dia ada harus ada alurnya sih kalau kataku untuk motivational letter, karena kadang-kadang ada juga temanku bilang motivational letter itu kayak menggebu-gebu, tujuannya terlampau absurd, itu kadang-kadang juga dilihat. Jadi nggak ini, dan kalau misalnya terlalu absurd, terus terlalu kayaknya ini mengada-ngada, nggak realistis. Betul. Harus dan semua apa yang kita tuju itu pasti motivational itu juga dijelasin. Kita mau menuju itu kita punya background untuk bisa menuju ke tujuan yang kita cantumkan itu. Karena kemarin aku belum pernah buat itu. Cuman kemarin waktu adik aku pingin ikut ISMA, dia kan disuruh buat itulah. Motivational letter. Iya, lalu disuruhlah aku untuk mereview. Reviewer ya. Aku lihat. Jadi kayak walaupun aku nggak pernah, tapi dia bentuknya bukan motivational letter. Dia lebih kayak pertanyaan, tapi dijawabnya bentuknya esai, dan itu menurut aku hampir sebenarnya kalau kita jadiin itu nggak pertanyaan ya mirip-mirip juga sebenarnya. Terus aku lihat jadi kayak gini ya, dan itu benar, dia tuh pusing memilih gimana caranya dia memilih
menyampaikan kalimat A, tapi jangan pakai bahasa Inggris yang umum. Apa ya kira-kira biar lebih kata-katanya juga pakai bahasa yang lebih apa ya, bukan yang umum Membumi. lah. Yang apa ya, kalau IELTS itu kayak kita dengar liriknya Taylor Swift, abang tahu kan? oke. Dia kan sebenarnya artinya cuma ini, tapi dia panjang Sophisticated. banget, iya Ya. kayak gitu. Ya. Nah pas aku lihat kayak itu dia kemarin kalau adik aku tuh ngerasa dia tahu apa yang mau dia tulis, cuman trikinya adalah cara dia menentukan kalimat, cara dia menentukan kata, itu yang menurut dia tuh sulit. Makanya dia ini kayaknya dia sampai beli kamus. Yang manual. Nah, Ignas kayaknya kamu nggak perlu kamus manual, kayaknya kamu pakai ChatGPT aja kayak bisa. Pakai Google juga bisa Pakai kan? Google, kayak itu berlebihan, kamu lebih lama nyari-nyari Nyarinya, di ya, kamus deh kayaknya. Ya. Kayak gitu dan ya memang tuh tricky sih motivational letter. Tapi Bang aku nanya, pas wawancara nih, wawancara itu Abang nyiapin apa untuk wawancara? Wawancara waktu itu ditanya terkait dengan background pekerjaan, background pendidikan dan kegiatan di luar daripada pekerjaan. Itu sih aku siapin juga. Terus selama pekerjaan, misalnya waktu di law firm waktu itu ngapain aja, apa saja yang case yang ditangani. Terus di OJK juga apa pekerjaannya. Ya sekitar dunia pekerjaan sih istilahnya. Dan waktu itu kan memang masih single. Nah kan jadi ditanyakan kayak, oh masih single, ada rencana mau menikah? Iya nanti kalau saya sudah lulus daripada S2 saya menikah, dan puji Tuhannya kejadian gitu kan. Gitu. Berarti kan semua wawancara juga full English kan ya Bang? Enggak juga. Bilingual kayak anak Jaksel. Bilingual, ya kayak anak Jaksel. Kayak anak Jaksel, benar. Ya kalau anak Jaksel kan setengah Inggris, setengah Betul. Indo. Oh, soalnya aku nggak tahu ya. Aku selama ini berpikir kalau kita wawancara untuk LPDP, ya aku ekspektasi aku ketika diwawancara ya dia akan full Inggris. Ya. Karena kan pastinya juga melihat kemampuan bahasa Inggris aku seperti apa. Ya. Oh, ternyata bilingual juga ya. Kan kita kan juga punya ini tadi IELTS tadi buktinya bahwa kita kan juga bisa bahasa Inggris kan istilahnya. Oh, terus aku mau nanya lagi, mungkin ada teman-teman juga yang penasaran kayak, kan abang ngambil jurusan hukum nih. Ada nggak sih written test terkait dengan hukumnya sendiri? Oke, kalau untuk written testnya untuk hukum sendiri itu mungkin pada waktu zaman di tempatnya aku itu bikin tesis kan. Nah jadi memang cek lagi kemampuan kita menulis itu adalah waktu kita ujian. Ada ujiannya tuh. Ada ujian tertulisnya nggak sih? Tertulis semua, ujiannya tertulis semua kalau di tempatnya saya kemarin waktu itu. Nah terus abis itu ada ujian tengah semester, ada ujian semesternya sama kayak di Indonesia. Gitu. Kalau misalkan pas abang daftar LPDP atau ituin masukin LOA-nya tuh ada ujian tertulis juga nggak dari kampus atau LPDP-nya? So far sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti dokumen, terus wawancara, terus mungkin dokumen tertulisnya hanya si motivational letter itu iya, sama aja. recommendation letter yang Rekomendasi dari antara atasan atau dosen. Ya, betul. Oke, nah kalau abang sendiri berarti kan boleh nggak abang kasih kita nih tips and trick nih buat pendaftaran, sama mungkin sedikit tips and trick untuk kita tuh lebih percaya diri untuk berbahasa, dan tips and trick biar itu bisa jadi orang yang lebih adaptif dimanapun kita berada. Kan kita nggak ngomongin cuman ketika kita keluar ya, ketika kita masuk lingkungan baru kan juga perlu menjadi orang yang adaptif ya. Betul. Nah mungkin abang punya sedikit tips and trick nih buat teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi mau bingung yang mau ikut beasiswa, atau misalkan lagi proses beasiswa. Mungkin abang juga bisa kasih tips and trick ketika abang memilih Leiden atau kampus yang lain, itu apa sih yang menjadi, karena menurut aku tuh juga penting, kita kan juga mengukur kemampuan ya bang. Kayak aku mungkin waktu mau masuk ke kuliah, aku juga kayaknya kalau gue ngambilnya UGM, kemampuan gue kurang deh, kayaknya gue daripada melewatkan kesempatan itu hanya untuk sesuatu yang kita secara data bisa kita ukur, kita nggak mampu, mending kita coba. Nah kalau abang sendiri kan pasti juga punya alasan, selain ingin kan abang juga pasti mengukur kan, aduh gue bisa nggak ya menuhin rekrutmen yang ada di kampus ini untuk gue ambil. Oke. Mungkin abang bisa share. Kalau untuk tips and trick sebenarnya pasti banyak ya di luar sana yang udah kasih tips and trick. Cuman kalau dari saya sih intinya adalah untuk universitas yang maunya kita tuh
linear, supaya sejalan gitu kan ya. Kayak kemarin itu kenapa saya ambil European International Business Law, supaya saya tahu nih komparasi hukum di Indonesia bagaimana, komparasi di EU seperti apa gitu kan ya. Nah jadi yang pertama harus cari tahu dulu universitas yang mau kita tempatin. Terus cari tahu juga tuh dia ranking berapa. Itu penting loh. Penting banget. Penting banget. Dia ranking berapa, dosennya siapa aja. Terus abis itu dia terkemuka kah. Terus setelah itu harus tahu juga periodenya, Sel. Misalnya periode pendaftaran jangan sampai kelewatan. Nah, jadi kayak misalnya setahu saya kayak untuk intake di Agustus atau September di Leiden itu maksimum Maret tuh sudah harus submitted gitu kan ya. Jadi jangan sampai kelewatan tuh IELTS lah, motivational letter dan sebagainya tuh harus lengkap dulu. Nah, itu kita harus tahu tuh periodenya. Nah, di samping itu tadi universitas, periode, terus setelah itu jurusan yang kita pengen tahu juga, pengen yang kita dapatkan, sama beasiswa itu sebenarnya banyak loh, Sel. Banget. Iya, LPDP itu mungkin bisa dibilang banyak banget tujuan universitas yang diinginkan ataupun yang dituju, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu kan ya. Di Inggris ada yang namanya Chevening, ya kan. Terus di Australia ada yang namanya AIA atau AIS saya lupa, itu juga untuk universitas di Australia sendiri. Lalu di Belanda ada yang namanya Tulip, di Prancis ada yang namanya Eiffel. Banyak banget sebenarnya beasiswa di luar sana yang nggak terpaku harus satu negara ataupun di tempat tertentu gitu kan ya. Kadang-kadang ada juga negara-negara kayak mungkin Rusia atau Polandia yang punya beasiswa sendiri, yang mungkin kita juga jarang mendengar negara tersebut. Tapi setelah dilihat dari ranking universitasnya bagus, oke, bahasa Inggris, kenapa tidak gitu, dan mungkin requirement-nya lebih mudah dibandingkan beasiswa yang umum seperti Chevening, Australian Scholarship dan sebagainya. Jadi menurutku sih harus cari tahu banyak juga sih, dan yang pasti jangan malu untuk bertanya sih, istilahnya gitu, karena saya sendiri pun juga bukti bahwa karena tadi saya bilang tadi teman saya udah duluan, saya tanya-tanya bagaimana dia bisa, kenapa saya tidak gitu loh. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih, sama-sama minum air putih ya kan, ya. Terus jadi istilahnya kalau misalnya dia bisa, kenapa nggak kita bisa juga untuk melakukan hal tersebut. Jadi istilahnya menurutku go for it sih istilahnya gitu. Yang penting jangan takut mencoba. Kalau misalkan gagal, jangan kecil hati ya, Bang. Betul. Anggap kegagalan itu, oh ini error trial. Bener. Jadi ibaratnya dari kegagalan itu kita lihat, oh salahnya kemarin di sini, Bener. oh kurangnya kemarin di sini. Oh berarti kalau tahun depan coba lagi, oh ini yang harus diimprove ke ini. Jadi kan nggak semua orang mungkin beruntung sekali coba pasti tembus, betul. Mungkin ada yang perlu beberapa kali. Iya. Dan ketika kita perlu beberapa kali, mungkin itu emang persiapan kita biar lebih mateng. Benar. Jadi Dan LPDP itu pernah temanku dia di percobaan pertama nggak dapet, di percobaan kedua dia dapet. Nah gitu, ada juga yang temanku dia nggak dapet di LPDP, coba lagi beasiswa yang lain, dapet loh dia gitu. Jadi banyak banget jalan menuju Roma. Betul, aku sepakat banget nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang cari-cari beasiswa atau misalkan lagi mungkin bergumul proses beasiswanya, yang penting tuh kita tetap semangat ya, Bang. Terus jangan lupa kita tuh mempersiapkannya tuh juga cuma dokumen tapi diri, terus juga jangan lupa banyak belajar, banyak baca, banyak tanya, banyak research juga. Karena menurut aku juga kayak tadi Bang bilang, ranking universitas tuh sangat penting banget. Karena banyak juga kita cuman di luar negeri, tapi pas kita lihat rankingnya ternyata di bawah banget, buat apa? Mending di Indonesia aja kuliahnya. Kalau kayak 4 besar tadi. Iya, di PTN 4 besar tadi yang tadi Abang juga salah satu alumninya itu ya kan? Tapi ingat ya, Sel, jangan lupa kita berdoa juga loh. Oh iya pasti. Ya, pastinya minta restu sama orang tua dan keluarga. Itu yang penting juga sih menurutku. Benar, karena kalau misalnya orang tua nggak mau kita pergi, ntar jadi sulit juga. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, penonton yang ada di YouTube maupun di Instagram, yang penting kalau misalkan yang aku tangkap nih dari Bang, yang penting kalian tuh jangan menyerah, terus belajar, jangan malu tanya. Apalagi kalau kalian punya temen yang misalkan memang udah pernah mengalami, itu kalian bisa tanya, kalian bisa riset dari mereka tuh, riset yang paling gampang, paling mudah, dan mungkin mereka bisa ngajarin kalian dengan bahasa yang paling kalian pahami. Daripada baca kan kita harus, apa ya ini kalau dia jelasin kan kita enak nih untuk bertanya. Terus yang paling penting belajar itu nggak perlu mahal, nggak perlu sulit, nggak perlu ngoyo. Belajar itu bisa dari hal-hal yang paling mudah, kayak mulai ngobrol pakai bahasa Inggris, nonton mungkin pakai subtitlenya bahasa Inggris, terus kalau udah nyaman mungkin udah nggak pakai subtitle lagi. Baca buku, nggak perlu buku pelajaran atau buku yang terlalu tebal, yang penting
Dari situ kita bisa belajar, oh ini. Jadi menurut aku kita bisa menggunakan bahasa asing dengan lancar ketika kita terbiasa. Betul. Terbiasa berbicara dengan bahasa asing, mendengar bahasa asing, dan membaca dengan bahasa asing. Itu cara paling mudah. Karena les pun, kalau gitu nggak kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari, itu akan menguap bumi. Benar. Jadi kayak gitu. Dan kalau dari aku berarti thank you banget buat Bang Saya juga terima Felix kasih, semoga yang udah mau sharing. Berfaedah banget Bang. Makasih banget udah mau sharing pengalaman LPDP-nya, tadi juga sedikit sharing gimana cara Abang beradaptasi di Belanda selama masa kuliah, terus bisa ketemu banyak orang, dan juga bisa membangun relasi yang lebih baik. Karena aku sekarang menyadari bahwa pintar aja nggak cukup Bang untuk cari kerjaan. Benar. Relasi itu penting Betul. banget, karena banyak orang yang mungkin nggak sepintar kita, tapi dia punya relasi yang lebih luas, lebih bagus. Itu mereka juga terkesan lebih mudah untuk mendapatkan nggak cuma pekerjaan, mungkin usaha atau lain sebagainya. Jadi jangan pernah malu untuk berkenalan dengan orang lain. Nggak perlu jadi ekstrovert kok untuk itu sebenarnya teman-teman. Yang penting ketika ada orang ya kita mau membuka diri aja. Benar. Kan jadi orang introvert juga banyak kok yang misalnya dia bisa membuka diri, yang penting mau membuka diri dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang kita rasa itu adalah hal yang baik dan positif. Oke teman-teman, terima kasih udah bersama aku dan Bang Felix di hari ini. Terima kasih Bang Felix sudah hadir juga, udah sharing, dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram, like, komen, dan subscribe juga kita di YouTube GBKP Tanjung Priuk. Sampai ketemu di edisi podcast selanjutnya. Goodbye. Bye-bye.